Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Yayasan Panti Asuhan Siti Khadijah Al-Kubro Al-Mukarram Bapak Iswandi SAG MPD, yang saya hormati dan saya muliakan pula pengurus Yayasan Panti Asuhan Siti Khadijah Al-Kubro Bapak Rudi beserta jajarannya, yang saya banggakan Ketua dan Wakil Ketua HMJ Ekonomi Syariah UPN Veteran Jakarta beserta jajarannya, yang saya banggakan pula Ketua Panitia beserta jajarannya, dan tak lupa yang saya cintai adik-adik yang berada di Panti Asuhan Siti Khadijah Al-Kubro. Puji syukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini insya Allah sampai akhir, diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu harapannya juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam marilah kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pada hari ini kita rayakan bersama Mauliduhu Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya masuk dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Iswandi beserta jajarannya yang telah berkenan untuk memberikan izin kepada eh, mahasiswa-mahasiswa kami silaturahim di Panti Asuhan Siti Khadijah Al-Kubro. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang merupakan bagian dari community service yang dilakukan oleh mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Karena eh, kalau kuliah di UPN Veteran Jakarta memang tidak hanya belajar di kelas saja, namun saat ini mahasiswa-mahasiswi bisa melakukan pembelajaran di luar kelas. Begitu pula mahasiswa-mahasiswi juga bisa melakukan berbagai kegiatan sosial yang dilaksanakan di luar kelas, bahkan di luar kampus seperti saat ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswi kami di Panti Asuhan Siti Khadijah Al-Kubro dalam rangka merayakan hari Maulid Nabi Muhammad SAW ini memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tentu kami juga memohon maaf jika dalam pelaksanaan kegiatan mahasiswa-mahasiswa kami di Panti Asuhan Siti Khadijah Al-Kubro ini ada kekurangan ataupun ada hal-hal yang kurang berkenan begitu. Mudah-mudahan dimaafkan, dan tentu ini bagian dari pembelajaran mahasiswa-mahasiswi kami bagaimana melakukan pengabdian kepada masyarakat atau community service, karena uh, pembelajaran community service yang dilakukan oleh mahasiswa di luar kampus ini tentu akan berdampak pada bagaimana mereka nanti terjun di masyarakat setelah mereka lulus dari PN Veteran Jakarta. Dan tak lupa saya ingin berwasiat untuk saya sendiri dan mungkin berpesan untuk rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi adik-adik yang ada di Panti Asuhan Siti Khadijah Al-Kubro di momen peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, mari kita kembali menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai idola dalam hidup kita. Karena kalau kita mengidolakan atau menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai idola, tentu orang yang mengidolakan biasanya akan berusaha sekuat tenaga untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh sang idola.
Nabi Muhammad sebagai seorang nabi dan rasul terakhir sekaligus sebagai penyempurna akhlak. Nah, tentu kita harus mengikuti sunnah-sunnahnya. Biasanya yang paling sering kita dengar adalah bagaimana kita bisa mengikuti sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Ada siddiq, ada amanah, ada tabligh, ada fatonah. Siddiq bagaimana Nabi Muhammad mencontohkan kepada kita semuanya untuk berlaku jujur dan bertanggung jawab. Berlaku jujur, bersikap jujur, karena kejujuran ini merupakan pangkal dari kebaikan. Orang yang melakukan hal yang jujur, maka kebaikan-kebaikan pasti akan datang kepadanya. Meskipun terkadang jujur itu pahit. Nah, namun Nabi Muhammad memberikan contoh kepada kita bagaimana Nabi Muhammad SAW selalu berusaha melakukan hal-hal yang jujur, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah amanah. Tentu kita semuanya pasti memiliki amanah masing-masing. Amanah sebagai seorang mahasiswa, amanah sebagai nantinya misalkan menjadi seorang amanah sebagai apapun ya, bahkan kita memiliki amanah kepada diri kita sendiri. Artinya kita bertanggung jawab atas apa yang setiap tindakan dan ucapan yang kita lakukan. Nah, karena apa? Setiap tindakan dan ucapan yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Entah itu di dunia atau di akhirat. Nah, gitu ya. Karena setiap tindakan dan ucapan yang berasal dari diri kita di dunia ini pasti kita akan bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan dan kita ucapkan. Istilah lain adalah setiap tindakan dan ucapan ada konsekuensinya. Apalagi nanti di akhirat pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Maka Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana kita selalu memegang amanah, menjalankan amanah sebaik-baiknya. Amanah sebagai manusia, amanah sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala, amanah dan lain-lain sebagainya di posisi apapun yang saat ini kita ada di posisi itu. Nah, yang ketiga adalah bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan sikap tabligh, selalu menyampaikan apa yang beliau ketahui. Dalam konteks Rasulullah SAW, beliau selalu menyampaikan wahyu yang beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada umatnya. Nah, apa yang bisa kita pelajari atau yang bisa kita teladani dari sikap tabligh ini? Nah, dalam konteks rekan-rekan sebagai mahasiswa, maka teman-teman yang sudah mendapatkan ilmu pengetahuan di kampus, mendapatkan pengalaman di kampus, maka sampaikanlah itu, gunakanlah itu untuk kebermanfaatan di masyarakat nanti. Nah, rekan-rekan, adik-adik juga setiap ilmu yang didapatkan dimanapun adik-adik berada tentu akan sangat baik jika kita menyampaikannya atau menggunakannya untuk kebermanfaatan masyarakat. Jangan sebaliknya ilmu yang kita dapatkan justru merugikan. Nah, ini jangan sampai gitu ya. Dan yang terakhir adalah sikap fatonah, sikap cerdas yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Artinya apa? Sebelum kita bertindak, maka kita harus berpikir terlebih dahulu. Nah, itu bagian dari sikap cerdas. Sebaliknya, orang-orang yang mohon maaf bodoh begitu ya, maka dia akan selalu bertindak, berucap tanpa berpikir terlebih dahulu, tanpa memikirkan konsekuensinya. Nah, jadi itu saling berhubungan. Siddiq, amanah, fatwanah, tabligh itu empat sikap yang saling berhubungan. Jadi tidak tercerai-berai. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, sekali lagi saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan mengajak kepada rekan-rekan mahasiswa, adik-adik semuanya, mari kita contoh Rasulullah SAW yang menjadi suri tauladan kita. Kita kita hidupkan kembali Rasulullah dalam kehidupan kita. Kita jadikan Rasulullah sebagai idola kita. Agar apa? Agar kita lebih mudah untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Nah, karena kalau sekali lagi, kalau
kita mengidolakan Rasulullah, sudah pasti kita akan dengan mudah mengikuti ajaran atau sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Iswandi beserta jajarannya yang telah berkenan untuk menerima mahasiswa-mahasiswi kami melakukan kegiatan di Panti Asuhan Siti Khadijah Al-Kubro. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.